Memang tidak bisa dipungkiri jika perang terbesar di dunia seakan tampak di depan mata. Bagaimana tidak jika di sela memanasnya situasi antara Rusia dan Ukraina yang didukung penuh oleh Amerika Serikat, Komando Strategis Stratcom Amerika Serikat malah meluncurkan latihan perang nuklir yang diberi nama Global Lightning. Adapun manuver Amerika Serikat ini digelar pada pekan lalu di tengah ketegangan yang berlanjut dengan Rusia soal Ukraina yang ditekan oleh Rusia agar tidak bergabung menjadi negara anggota NATO atau negara anti-Rusia. Sementara itu, Stratcom sendiri adalah merupakan badan militer yang mengendalikan persenjataan nuklir Amerika Serikat dan segala sesuatu yang terkait dengan penggunaannya termasuk komunikasi strategis. Sementara itu, dalam kutipan sumber media informasi militer terkait, latihan Global Lightning yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini dirancang untuk menguji kesiapan Stratcom untuk terlibat dalam perang nuklir. Dan ini adalah latihan pos komando tahunan yang dirancang untuk melatih pasukan Departemen Pertahanan dan menilai kesiapan operasional bersama di seluruh wilayah misi US Stratcom sebagaimana pernyataan situs resmi Stratcom. Sementara menurut para ahli militer menyebutkan bahwa jika terjadi perang di pihak Rusia ada Collective Security Treaty Organization atau CSTO, yaitu adalah sebuah blok militer yang mirip dengan negara NATO. Hal ini pada dasarnya adalah aliansi keamanan yang terdiri dari negara-negara pecahan Soviet. Namun jika Rusia diserang, 6 negara yang membentuk CSTO yaitu Rusia, Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, dan Tajikistan kemungkinan besar akan saling membela karena penarikan tiba-tiba pasukan armei Amerika Serikat di Afghanistan dan pengambil alihan oleh Taliban, serta hal ini tentunya menjadi kekhawatiran keamanan di antara negara-negara Asia Barat telah meningkatkan dan menyebabkan pergeseran alami ke arah Rusia. Karena hal itu, Putin menggunakan kesempatan yang diberikan kepadanya ketika protes meluas di negara paling makmur di kawasan Kazakhstan. Selain itu, Kazakhstan mengerahkan pasukan untuk membantu pemerintah, dan ini telah memulihkan kepercayaan negara-negara CSTO di Rusia dan aliansi secara keseluruhan. Namun terlepas dari kenyataan bahwa organisasi ini tidak dirancang untuk terlibat dengan masalah internal, beberapa atau semua mitra ini pasti akan bergegas membantu Presiden Putin jika Rusia menginvasi Ukraina. Di sisi lain, negara lain di kawasan Kaukasus yaitu Azerbaijan juga diperkirakan akan mengabaikan seruan untuk bangkit melawan Rusia jika terjadi konflik. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 lalu, Presiden Rusia menengahi gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan yang memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh. Sementara seluruh dunia meminta mereka untuk mengakhiri perang, itu hanya intervensi Putin yang menghasilkan fakta gencatan senjata, meskipun itu dipuji sebagai kemenangan Azerbaijan. Namun jika bergerak lebih jauh ke Timur Tengah, Iran adalah salah satu negara yang akan mendukung Rusia dalam kapasitas apapun. Sebab setelah kesepakatan nuklir gagal, Rusia secara konsisten mendekati Iran. Selain itu, Rusia telah memasok senjata dan telah bekerja sama dengan Iran dalam perang Suriah. Di sisi lain, negara yang diperkirakan akan membantu Rusia yaitu China yang merupakan mitra utama Rusia, sebab Rusia telah memperdalam kemitraannya dengan Beijing selama bertahun-tahun di saat ketegangan antara Barat dan China terus meningkat. Selain itu, China dengan tegas meminta Amerika Serikat untuk mengesampingkan mentalitas perang dingin dan menganggap serius masalah keamanan Rusia, dan jika terjadi konflik, China kemungkinan besar akan mendukung Rusia. Sementara negara lain yang kemungkinan akan mendukung Rusia adalah negara lain yang terisolasi namun signifikan secara strategis, yaitu Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara.
Namun selain menjadi negara komunis, sekutu utama Beijing dan mitra bekas Uni Soviet ini, sebagaimana yang kita ketahui, jika Korea Utara adalah negara yang tetap bermusuhan dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Selain itu, China dan Rusia baru-baru ini memblokir upaya Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara di PBB menyusul serentetan peluncuran rudal di semenanjung itu. Tidak ada keraguan bahwa Korea Utara akan dengan penuh hati mendukung Rusia jika perang skala penuh akan terjadi antara Rusia dan Ukraina yang didukung oleh negara NATO. Di sisi lain, negara lain di kawasan Kaukasus, yaitu Azerbaijan, juga diperkirakan akan mengabaikan seruan untuk bangkit melawan Rusia jika terjadi konflik. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2020 lalu, Presiden Rusia menengahi gencatan senjata antara Armenia dan Azerbaijan yang memperebutkan wilayah Nagorno-Karabakh. Sementara seluruh dunia meminta mereka untuk mengakhiri perang, itu hanya intervensi Putin yang menghasilkan fakta gencatan senjata, meskipun itu dipuji sebagai kemenangan Azerbaijan. Namun jika bergerak lebih jauh ke Timur Tengah, Iran adalah salah satu negara yang akan mendukung Rusia dalam kapasitas apapun. Sebab setelah kesepakatan nuklir gagal, Rusia secara konsisten mendekati Iran. Selain itu, Rusia telah memasok senjata dan telah bekerja sama dengan Iran dalam perang Suriah. Di sisi lain, negara yang diperkirakan akan membantu Rusia, yaitu China yang merupakan mitra utama Rusia, sebab Rusia telah memperdalam kemitraannya dengan Beijing selama bertahun-tahun di saat ketegangan antara Barat dan China terus meningkat. Selain itu, China dengan tegas meminta Amerika Serikat untuk mengesampingkan mentalitas perang dingin dan menganggap serius masalah keamanan Rusia, dan jika terjadi konflik, China kemungkinan besar akan mendukung Rusia. Sementara negara lain yang kemungkinan akan mendukung Rusia adalah negara lain yang terisolasi namun signifikan secara strategis, yaitu Republik Rakyat Demokratik Korea atau Korea Utara. Namun selain menjadi negara komunis, sekutu utama Beijing dan mitra bekas Uni Soviet ini, sebagaimana yang kita ketahui, jika Korea Utara adalah negara yang tetap bermusuhan dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Selain itu, China dan Rusia baru-baru ini memblokir upaya Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi terhadap Korea Utara di PBB menyusul serentetan peluncuran rudal di semenanjung itu. Tidak ada keraguan bahwa Korea Utara akan dengan penuh hati mendukung Rusia jika perang skala penuh akan terjadi antara Rusia dan Ukraina yang didukung oleh negara NATO.